Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinia Maya Maijesta dari KKN PPM UGM Subunit Silir Agung B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai cara memperoleh sertifikasi halal yang sangat berguna bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki usaha di bidang pangan ataupun rumah potong hewan. Dengan adanya sertifikasi ini akan menjamin kehalalan produk yang dijual. Tonton terus video ini karena saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh sertifikasi tersebut yang dilengkapi dengan dokumen dan juga persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Selamat menyaksikan. Yang pertama ini saya akan menjelaskan gambaran umum dari proses sertifikasi halal. Jadi setelah saya memberikan gambaran umum dari alur proses ini, baru saya akan menjelaskan tahapannya satu persatu. Ya, untuk yang pertama yaitu adalah memahami kriteria sistem jaminan halal atau SJH. Berikutnya, menerapkan sistem jaminan halal yang telah dipahami tadi. Selanjutnya, menyiapkan dokumen sertifikasi halal. Berikutnya, melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Dan dilanjutkan dengan pendaftaran ke BPCPH dahulu untuk mendapatkan surat pengantar yang digunakan untuk melakukan pendaftaran ke LPPOM MUI. Lalu untuk pendaftaran ke LPPOM MUI sendiri ini dilakukan secara online melalui aplikasi Serol. Berikutnya ini adalah pembayaran akad dan dilakukan monitoring pre-audit. Dilanjutkan dengan pelaksanaan audit dan monitoring pasca audit. Lalu dilanjutkan dengan ketetapan halal dan status sistem jaminan halal. Dan yang terakhir, penerbitan sertifikat halal. Saya mulai dengan tahapan yang pertama. Jadi ini perusahaan harus memahami kriteria sistem jaminan halal yang telah termuat pada HAS 23.000. Terdapat 11 kriteria sistem jaminan halal. Yang pertama, perusahaan menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan halal. Jadi kebijakan halal ini merupakan komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Yang kedua, menetapkan tim manajemen halal yang terlibat dalam semua aktivitas kritis. Yang ketiga, mempunyai prosedur pelaksanaan pelatihan. Terdapat 2 jenis pelatihan, yaitu pelatihan eksternal minimal sekali dalam 2 tahun dan pelatihan internal minimal setahun sekali. Yang keempat, bahan yang digunakan tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Jadi bahan ini harus memiliki sertifikasi halal untuk semua yang digunakan. Yang kelima, nama produk tidak boleh mengarah pada sesuatu yang haram atau tidak sesuai syariah Islam. Yang keenam, fasilitas produksi tidak terjadi kontaminasi silang dengan bahan haram atau najis. Dan yang ketujuh, mempunyai prosedur tertulis aktivitas pada rantai produksi yang mempengaruhi status kehalalan. Kedelapan, mempunyai prosedur tertulis yang menjamin kemampuan telusur asal bahan dan fasilitas produksi yang memenuhi kriteria. Kesembilan, perusahaan mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria. Kesepuluh, mempunyai prosedur tertulis mengenai audit internal pelaksanaan sistem jaminan halal. Dan yang terakhir, melakukan pengkajian ulang minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ya, untuk tahapan berikutnya, jadi setelah memahami 11 kriteria sistem jaminan halal tersebut, maka perusahaan harus menerapkannya. Penerapan SJH sendiri ini, perusahaan harus menerapkan SJH sebelum mendaftarkan produknya.
Kemudian dilanjutkan dengan penyiapan dokumen. Dokumen apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih, ini khusus rumah pemotongan hewan, matriks produk, manual sistem jaminan halal, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal, dan bukti audit internal. Tahapan selanjutnya ini adalah pendaftaran. Ya, untuk pendaftarannya ini kan dilakukan secara online. Jadi, silakan untuk membuka Google dan mengetikkan ELPPO MUI. Nanti di bagian atas sendiri akan muncul website ini, ELPPO MUI, dan silahkan klik. Setelah masuk websitenya, tentunya perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ya, jadi nanti di bagian atas akan ada tulisan sign up seperti ini. Silahkan klik dan akan muncul seperti ini. Lalu isilah kolom seperti company name, jadi ini merupakan kolom nama perusahaan, alamat, kota, negara. Silahkan diisikan dengan data sesuai data profil perusahaan. Lalu isi juga untuk email perusahaan ini dengan alamat email yang valid dan masih aktif karena akan digunakan untuk aktivasi dari website ini. Lalu isi juga kolom username dan password yang akan digunakan untuk login atau saat akan masuk kembali ke dalam website. Setelah melakukan pendaftaran, nanti akan dikirimkan seperti ini di email yang telah didaftarkan tadi. Silahkan klik link tersebut untuk menyelesaikan aktivasi akun. Berikutnya, jadi jika tadi sudah melakukan pendaftaran, maka dapat login atau masuk ke dalam website ini. Nah, ini silahkan klik login di bagian sini atau masuk, dan isikan username dan juga password yang telah didaftarkan pada proses sign up. Ya, tahapan selanjutnya ini adalah registrasi. Jadi melalui sistem Serol ini mewajibkan customer untuk melengkapi data profil sebelum melakukan proses registrasi halal. Jadi silahkan mengisi data profil terlebih dahulu seperti nama perusahaan, alamat, lalu juga seperti nomor telepon dan juga data perusahaan lainnya. Jika sudah semua tiga bagian ini terisi, lalu dapat melakukan proses registrasi. Nah, ini untuk contohnya ya. Contoh pengisian registrasi halal seperti ini. Jika tadi untuk proses registrasinya telah berhasil, maka akan dilakukan pembayaran registrasi. Jadi nanti silahkan klik seperti ini di payment registration atau pembayaran registrasi dan akan muncul jumlah biaya yang harus dibayarkan. Untuk pembayaran sendiri ini dapat dilakukan secara tunai ataupun transfer. Ya, jika pembayaran tersebut sudah disetujui oleh bagian keuangan, maka akan muncul notifikasi seperti ini, registration is already paid, atau registrasi ini sudah terbayar. Ini akan muncul notifikasi di bagian pojok kanan atas seperti di bagian sini. Setelah pembayaran disetujui, dilanjutkan dengan mengunggah dokumen. Silahkan nanti klik pada bagian registration, lalu upload certification data. Lalu data apa saja yang perlu diunggah? Yang pertama ada dokumen HAS, yang kedua fasilitas produksi, yang ketiga produk, ini seperti jenis produk, lalu material, ini data material, kemudian matriks produk, atau data yang menunjukkan bahan yang digunakan untuk setiap produk yang akan disertifikasi halal. Dan yang terakhir adalah
HAS Questionnaire yang berfungsi untuk melakukan proses pengajuan data kuesioner HAS yang merupakan tahap terakhir dari proses pengajuan data persyaratan sertifikasi halal. Setelah selesai mengunggah dokumen tadi, maka dapat dilakukan monitoring pre-audit. Ya, monitoring pre-audit ini merupakan proses monitoring awal terhadap seluruh data yang telah diajukan pada proses pengajuan data. Jadi nanti silahkan klik pada bagian ini, monitoring pre-audit, dan ini adalah daftar data-data yang telah diajukan sebelumnya. Nanti di sini akan diketahui mana saja data-data yang telah disetujui maupun belum, seperti itu. Jadi ini tujuannya untuk memantau. Ya, jika tadi monitoring pre-audit sudah dilakukan dan juga seluruh data sudah dinyatakan lulus, maka akan dilakukan pembayaran biaya akad. Ya, ini silahkan klik nanti di akad payment atau pembayaran akad dan akan muncul berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan, seperti itu. Setelah pembayaran akad diterima, maka akan dilakukan pengajuan jadwal audit. Jadi kan akan ada namanya tahapan audit oleh pihak LP POM MUI. Nah, sebelumnya harus melakukan pengajuan jadwal terlebih dahulu. Seperti itu. Nanti silakan bisa diklik untuk tanggal yang akan dipilih. Dilanjutkan dengan pengajuan dokumen travel. Pengajuan dokumen ini untuk auditor yang ditugaskan melakukan proses audit di fasilitas yang dimiliki oleh customer. Silahkan nanti klik pada bagian registration, lalu travel document, maka akan muncul seperti ini. Lalu untuk memasukkan datanya silahkan klik add data. Setelah selesai pengajuan dokumen travel, dilanjutkan dengan monitoring post-audit. Pelaksanaan monitoring ini setelah dilakukannya proses audit oleh auditor terhadap data yang diajukan pada proses pengajuan data di awal tadi. Lalu ini nanti silahkan klik pada bagian post-audit, lalu akan muncul, ini adalah data-data yang sudah diajukan tadi. Lalu di samping data ini akan ada angka. Ini adalah angka yang menunjukkan jumlah data produk yang belum lulus post-audit. Lalu di bagian komentar, ini akan ada komentar dari bagian LP POM MUI mengenai tindak lanjut terhadap data produk yang belum lulus. Silakan nanti dilakukan perbaikan berdasarkan komentar yang diberikan, seperti itu. Selanjutnya ini ada monitoring fatwa. Ya, ini proses monitoring hasil rapat komisi fatwa terhadap data produk dan material yang sudah lulus proses monitoring post-audit. Seperti pada sebelumnya, ini juga akan menunjukkan jumlah data produk yang telah masuk tahap monitoring, dan juga ini ada komentar dari bagian komisi fatwa berdasarkan hasil rapat komisi fatwa terhadap data produk yang diajukan. Ya, jika tadi setelah monitoring fatwa dan sudah dinyatakan lulus oleh MUI, maka akan diterbitkan sertifikat halal. Nah, untuk sertifikatnya sendiri ini dapat diunduh pada bagian download sertifikat seperti ini. Ya, untuk penjelasan saya tadi ini semua saya ambil dari manual guide aplikasi Serol yang diterbitkan oleh LP POM MUI. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara memperoleh sertifikasi halal. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.